Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam siswa yang saya warahmatullahi hormati, wabarakatuh. ya pada sore hari ini sesuai dengan jadwal dari LP2M, kita akan menyimak ya atau juga melanjutkan pembicaraan kita pada sore hari ini, yaitu tentang bagaimana Anda menyiapkan siklus 1 ya, siklus 1 atau juga tahapan 1 yang perlu disiapkan oleh Anda semua di dalam persiapan KKN DR ini. Nah, untuk memudahkan, ini kemarin yang hadir ya, sama-sama yang hadir dalam pertemuan pertama, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana siklus tahap pertama ini dilalui ya, atau juga dilakukan oleh Anda sebagai peserta KKN. Kita lihat gambar screenshot yang ada di papan tulis ini, sambil nanti juga kita lihat bagaimana peran mahasiswa di dalam menyusun laporan ya, menyusun laporan. Oke, kita siklusnya ya, mulai dari ya sebenarnya kan di sini ya. Nah ini. Nah jadi dari refleksi sosial ini kan refleksi sosial ya, siklus 1 ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, refleksi ini adalah bagaimana saudara menggali pandangan masyarakat ya secara kritis terhadap masalah yang sedang dihadapi. Ini kelihatan nggak slide-nya? Slide-nya kelihatan? Lihat Pak, Kelihatan, Pak. kelihatan Pak. Nah, itu pengertian dari refleksi sosial ya. Jadi refleksi sosial ini adalah bagaimana Anda membangun ya, kesadaran masyarakat gitu ya. Jadi dari masyarakat, saya harapkan sih yang mudah di lingkungan RT saja ya, masyarakatnya. Kalau misalnya dari RT susah, cari komunitas yang ada di situ, entah itu anak-anak pemuda ya. Kalau ada kelompok tani ya, kalau ada silakan juga ikut dikumpulkan ya, cara membangun refleksi sosial. Nanti kita lihat contohnya dalam laporan yang sudah dibuat seperti yang sudah Bapak share sebelumnya kan. Nah, nanti narasinya kayak begini, Anda akan melakukan begini. Apa namanya ini? Kelihatan yang ini? Mau? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita lihat Kelihatan. misalnya. Nah, ini refleksi ya. Di laporan yang ini Bapak sudah share kemarin di kelompok ya. Ini nanti Anda menuliskan laporan KKN ini dengan tahapan yang pertama, refleksi sosial. Ya, di sini ini laporan mahasiswa yang kemarin ditulis. Ini praktikum lapangan terpadu dari rumah. Ya. Ini betul-betul mereka sendiri karena mahasiswanya kan hanya sedikit, satu prodi ini. Satu prodi kan. Kalau KKN kan memungkinkan untuk gabung sebetulnya dengan teman-teman yang satu desa atau satu kecamatan. Tapi sebenarnya saya nggak menganjurkan lah yang seperti itu. Ya, yang seperti itu. Sebab ini udah ada contoh nih. Kita lihat misalnya refleksi sosial. Ini mahasiswa nulis ini laporan mahasiswa nih. Setelah tuntas menjalankan tahapan rembuk warga, nah rembuk warga kan kita nggak lakukan ya. Kita nggak lakukan. Maksudnya nggak lakukan itu tahapannya, tahapan rembuk warganya. Tapi dalam refleksi sosial kan ada rapat sebetulnya. Nah rapat itu rembuk warga namanya. Ya. Melakukan refleksi sosial yang kemudian sama juga dilaksanakan di rumah Bapak RT. Nah, dia melakukannya di rumah Bapak RT. Refleksi sosial ini dilakukan untuk menstimulus warga, jadi memancing warga. Sehingga warga bisa mengungkap apa saja yang menjadi keluhan mereka di desa tersebut. Ya. Tempat tepatnya di Dusun Situwangi, Sukasirna, atau di daerah mana ini ya, mungkin harus dibaca ke atas. Kegiatan juga dilakukan bersama beberapa tokoh yang mungkin akan menjadi penyambung lidah warga. Oke, nah ini penting. Anda juga meminta ke Pak RT-nya agar diundang tokoh RT setempat lah kalau bisa, kalau ada RW lah. Ya. Dan dalam tahap ini kelompok
juga melakukan perbincangan yang tidak terlalu formal dan juga tidak begitu santai, namun pasti dengan tujuan dan harapan sebelumnya dapat tercapai. Nah, supaya nanti kalau dalam pelaksanaan refleksi ini tidak berbelit-belit atau juga tidak tidak kesana kemari ya atau langsung tuntas, sebaiknya Anda sudah melakukan pembicaraan ya, pembicaraan sejak awal ya. Sejak awal dengan tokoh setempat sehingga begitu dirapatkan ini kira-kira Anda ikut membantu menyampaikan apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu. Ya. Baik, kemudian adapun dalam tahap refleksi sosial ini yang dikeluhkan di Komplek Gria Kadung Agung RT RW 15 dalam persoalan COVID adalah adanya beberapa keluarga yang terdampak dari segi perekonomian dan juga pendidikan bagi anak-anak yang terhambat karena COVID. Jadi dia berhasil merumuskan dengan masyarakat, ya adanya masyarakat yang terdampak COVID dari segi ekonomi dan pendidikan. Nah itu ya meskipun sebetulnya ini dibuat kesepakatan saja dengan masyarakat setempat. Ya. Nah ini refleksi. Jadi refleksi ini si mahasiswa ngobrol-ngobrol dengan masyarakat, beberapa orang dirumuskan lah ya hasilnya seperti itu. Nah nanti kira-kira laporan Anda itu begini isinya ya, yang dilaporkan dalam KKN ini. Kemudian dari hasil refleksi sosial ini merumuskan keorganisasian mana yang akan berkolaborasi atau bersinergi. Nah jadi kalau sudah teridentifikasi masalahnya tentang dampak ekonomi, ya, yang kedua adalah misalnya dampak pendidikan kepada anak-anak, lalu dibuatlah orgamas namanya, organisasi masyarakat mana yang bisa melaksanakan. Nah, kira-kira untuk menjawab itu, kalau itu masalahnya, ya silakan Anda bentuk. Ya, Anda bentuk sendiri atau Anda bentuk bersama warga setempat untuk menjembatani atau juga melaksanakan atau menjawab persoalan-persoalan yang tadi disampaikan di dalam refleksi sosial. Ya. Kebetulan dalam tahapan refleksi ini mendapat keluhan dari warga dan tokoh masyarakat perihal persoalan membantu ekonomi. Oke, tadi sudah. Refleksi sosial dapat dilakukan secara paralel dengan sosialisasi. Oke, kita nggak pakai itu. Ya. Kemudian kita ke sini terus. Ya. Terus ke sini. Nah, baru tahap kedua ini. Masih gabungan dengan refleksi sosial, dipetakan dan diorganisasi masyarakat. Jumat tanggal 5 Juni 2020. Pukul 19 diadakan rembuk warga sekaligus memberitahukan untuk melaksanakan pemetaan sosial yang akan dilaksanakan 3 hari setelah rembuk warga. Kemudian tokoh masyarakat yang hadir menyetujui untuk dilaksanakan pemetaan sosial pada hari Minggu 7 Juni 2020 yang bertempat di rumah Bapak RT. Nah kira-kira tahapan ini yang harus Anda gerakan di dalam lingkungan Anda itu. Ya, itu rumahnya mau di rumah Bapak RT lah, mau di rumah tokoh pemuda kah, mau di rumah warga lah, terserah. Ya. Rumahnya bebas saja mau di mana. Ya. Nah, pada hari Minggu tanggal 7 dilakukan pemetaan sosial di rumah Bapak RT yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat. Pemetaan sosial dilaksanakan pada pukul 20 sampai dengan 21, 1,5 jam dilaksanakan. Lalu orgamas. Nah, orgamas itu tadi hasil mengidentifikasi kan perlu dibentuk. Tadi kan perlunya ekonomi itu. Ya. Mengenai hasil pemetaan sosial sesuai dengan kesepakatan bahwa pemetaan sosial dan melanjutkan siklus PLT selanjutnya diserahkan kepada orgamas itu. Nah, jadi sampai dengan siklus 1 sebetulnya Anda wajib berhasil merumuskan orgamas itu. Ya. Nah, itu terserah bagi Anda ya. Apakah kemudian dalam tahap refleksi sosial itu langsung dibentuk organisasi masyarakatnya itu lebih bagus. Biar nanti pada tahap kedua, ya tahap kedua itu
tahap perencanaan partisipatif, itu bukan Anda lagi yang bergerak, tapi sudah organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakan tadi. Ya. Oke, nah ini sampai terbentuk seperti ini. Pada hari Kamis tanggal 11-nya, saya memanggil beberapa remaja yang ada di Komplek Gria Kedung Agung Indah, dan mengumpulkan remaja ini di madrasah yang ada di komplek itu. Dan sepakat untuk membuat ikatan remaja masjid yang menghasilkan keputusan sebagai berikut. Nah ini ikatan remaja masjid nanti akan bergeraknya. Ya. Ya, nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada ketuanya siapa, dibentuk, ya. Pada hari Sabtu 13 Juni, saya melakukan rapat dengan remaja masjid yang sudah terbentuk untuk melakukan sinergi program. Ya, yaitu untuk melaksanakan pengajian rutinan dan pemutaran program yang bisa berdampak positif di masyarakat. Jadi sebetulnya laporan ini kurang konsisten kalau menurut Bapak ini. Mestinya dia, si remaja masjid ini yang akan bergerak menuntaskan soal tadi, di lingkungan RT lah, menuntaskan soal dampak COVID kepada ekonomi. Mungkin bikin sembako kayaknya gitu ya. Ya. Pada hari Minggu 14 Juni, kami mengawali program pembagian kelompok ngaji yang bertepatan di madrasah. Nah ini dia membentuk ikatan remaja masjid, kemudian dia melakukan pemetaan untuk melakukan kegiatan remaja masjid itu. Ya. Itu ya. Tahap pertama, jadi Anda berhasil merumuskan tentang bagaimana ya peristiwa siklus 1 ini Anda pelajari, Anda kuasai, ya, untuk kemudian template-nya itu berdasarkan laporan yang tadi kita buat, berdasarkan laporan mahasiswa lah yang sudah ada ya, yang sudah ada. Nah, kembali ke slide yang berlain, ya kita lihat misalnya ya, itu tadi salah satu contoh ya, salah satu contoh tentang bagaimana menjalankan siklus 1 atau tahapan 1 yang disebut dengan refleksi sosial. Ya. Nah, pertanyaannya begini, Pak, boleh nggak selain ini, sebab yang mau dilaporkan oleh Anda itu nanti ke dosen pembimbing tahapan-tahapan itu. Ya, tahapan-tahapan itu. Jadi tahapan-tahapan di refleksi sosial itulah yang kemudian nanti Anda harus narasikan dalam laporan. Ya, harus narasikan dalam laporan. Ini yang membuat, yang mengharuskan Anda semua melakukan itu. Ya, melakukan tahapan ini, mau tidak mau. Ya, itu nanti muncul dalam laporan. Ya, muncul dalam laporan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bisa nggak, silakan aja diatur-atur ya, Pak, bisa nggak misalnya ada produk di masyarakat, kemudian kita coba kembangkan, diskusikan dengan mereka, kemudian ada organisasinya, ya boleh-boleh aja, sebetulnya silakan aja. Ya. Atau lagi pertanyaannya, Pak, boleh nggak tidak sesuai dengan prodi saya, silakan aja. Kan pemberdayaan itu basisnya kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan masyarakat gitu, bukan keinginan si pemberdaya, bukan keinginan si mahasiswa, tapi keinginan masyarakat untuk melakukan pemberdayaan itu. Ya. Nah, jadi dalam tahap ini Anda bisa melakukan cara yang paling mudah, kemarin sudah saya buat ya. Nah, di sini berdasarkan buku panduan sebetulnya Anda bisa lihat refleksi sosial ini kebutuhan atau masalah atau potensi itu apa saja? PHK akibat COVID, pasien dalam pengawasan, orang kaya, dokter. Nah, itu ada potensi-potensi apa ya? Potensi-potensi apa? Ya. PHK akibat COVID ada 30 orang, pasien dalam, nah itu di apa namanya, dilihat. Ya. Nanti tabel ini kalau bisa dimasukkan. Ya. Nah, kita lihat contoh yang lain misalnya ya.
Contoh yang lain laporan dari mahasiswa yang tadi, misalnya kita lihat, ini contoh pertama ya, contoh kedua kita lihat misalnya, nah ini sampai ada foto, sosialisasi awal bersama Pak RT, nah ini foto, ya. Nah ini ngobrol-ngobrolnya mungkin ini dengan remaja masjid tadi, ya. Oke, seperti ini. Nah, proses pembentukan ikatan remaja masjid yang tadi disebutkan, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, laporan yang lain, namanya Asri Fitria. Ya, ini di Kabupaten Cianjur. Oke, Kabupaten Cianjur dan seterusnya. Ya, kemudian tahapannya, ini tahapan PLT-nya. Praktikum lapangan terpadu dari rumah. Soswal dan refleksi. Nah, ini kita lihat yang refleksinya. Ya, dalam proses refleksi sosial, dapat diketahui permasalahan yang paling sering diutarakan masyarakat Kampung Sabandar Hilir, yaitu kurangnya sosialisasi sesama warga. Ini masalah kan? Ini kurang sosialisasi ini. Interaksi antar warga biasanya hanya dilakukan di rumah-rumah yang jaraknya dekat. Yes. Mana tadi? Nah, ini. Ya. Kemudian dalam proses refleksi ini dapat diketahui ya kurang sosialisasi, kemudian karakteristik masyarakat yang cenderung individualis, ya ini pun menjadi keluhan bagi masyarakat di Kampung Sabandar Hilir. Oke, refleksi sosial ini dapat dilaksanakan secara paralel dengan sosialisasi. Oke, itu nggak masalah lah ya. Oke, itu refleksinya begitu ya. Jadi tugas Anda adalah mengidentifikasi masalah apa yang ada di dalam masyarakat yang bisa dikerjakan. Ya. Baik saudara, ini Zoom-nya karena gratisan ya, jadi hanya 40 menit. Nanti kalau misalnya masih perlu untuk dilanjutkan, karena Anda sudah dapat kuota kan, sudah dapat kuota di kampus, kita lanjutkan lagi pembicaraan ini, kalau masih belum jelas. Baik, Pak. Nah, di sini sampai ada peta. Ya, peta wilayah Sabandar itu. Ya, terus dijelaskan. Ya, ini gambar peta nih, ini dibuat oleh siapa nih? Oleh hasil refleksi. Nah, kenapa bisa secepat ini? Kan di RT tempatnya. Ya. Anda pasti tahu di mana letak jalan, di mana letak rumah RT, apa saja ini rumah, sawah, lapang, tanah kosong, masjid, jami, dan seterusnya. Anda bisa tulis. Ya. Nah, ini penjelasannya banyak lah ya. Pertemuan bersama organisasi masyarakat Karang Taruna yang diberi nama Barsas, Barudak Sabandar. Nah, ini istilah. Silahkan Anda kreatif menyusun satu organisasi masyarakat yang bisa dibentuk berdasarkan kesepakatan dengan warga Anda sendiri. Ya. Ya, yang paling penting sasarlah masyarakat-masyarakat yang bisa Anda kenali. Gitu ya. Ya. Bersama organisasi masyarakat ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat Kampung Sabandar dan kemudian nantinya akan membentuk kelompok-kelompok kerja di tingkat RT atau organisasi sebagai pelaksana kegiatan. Oke, itu. Karena kita bicara siklus 1, jadi kita nggak bicara yang lain. Ya, di situ aja teridentifikasi dan bentuk siapa organisasinya. 2 itu ya contohnya ya. Nah, ini lampiran kegiatannya proses sosial, refleksi sosial, mungkin ini dengan warga, dengan anak-anak, ya. Ada contoh-contohnya. Oke, ini tinggal 10 menit lagi. Ya. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan dan membuat tempat cuci tangan umum, itu juga mungkin hasil kreasi mereka. Ya, dan seterusnya. Satu lagi lah. Ini laporan PLT dari rumah Erika Khairunisa, ini perempuan. PMI Perumahan Munjul Purwakarta. Oke, di Purwakarta. Ada sejarahnya, kita lihat ke tahapannya. Ya. Tahapan-tahapannya. Tahapan refleksi. Ya. Saya mengunjungi rumah Bapak RW.
Nah, dia datang ke rumah RW 08 dan Bapak RT untuk meminta izin terlebih dahulu dan beliau sangat menyetujui dan sangat membantu dalam praktik ini. Ya. Berbincang-bincang mengenai masyarakat yang ada di perumahan Munjul terkait dengan persoalan apa yang sedang dialami oleh masyarakat. Ya. Kemudian dan rencana apa yang akan dilakukan untuk masyarakat, dan ternyata kondisi yang di perumahan ini sangatlah aman dan damai. Ya. Jalan lancar, dan tentunya saya juga sempat menanyakan terkait masalah apa yang dihadapi di masyarakat dan permasalahan yang ada di situ. Ternyata tidak ada masalah yang cukup serius seperti pada umumnya. Memang pasti semuanya ada masalah yang dihadapi sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Tapi masalah yang timbul di lingkungan masyarakat, perumahan Munjul, ya, hanya masalah kerja saja yang terkadang kotor dan tidak ada kerja bakti untuk membersihkan. Jadi soal lingkungan sebetulnya. Ya. Oke, itu jadi soal lingkungan. Dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat ikut membantu dalam melaksanakan kegiatan terciptanya lingkungan yang aman. Ya, yang aman. Itu, nah sehingga tersusunlah apa ini namanya, dan di sini untuk tokoh agama beliau bernama Bapak Sundin. Selain itu juga tokoh masyarakat beliau adalah, nah ini tokoh-tokoh masyarakatnya. Oke. Ini ketua RW-nya, ketua RT-nya. Nah, sampai situlah ya. Jadi hasil refleksinya dia melihat setelah menyerap informasi dari masyarakat, ya ada masalah soal lingkungan. Ya, lingkungan. Baik, kita stop dulu sampai sini. Kita coba adakan diskusi lah. So, kesulitannya apa dan bagaimana supaya kita bisa mengidentifikasi ya problem-problem apa yang dianggap sulit oleh Anda. Satu itu ya. Yang kedua, saya Bapak mengingatkan begini, bahwa KKN itu isinya kan 2 SKS. Ya. 2 SKS itu kalau mau dipakai, itu sama dengan kuliah Anda di kampus. Anda masih ingat bahwa Anda punya kampus nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, itu ya. Jadi, di kampus ini kalau Anda kuliah 16 kali tatap muka, dengan beban SKS 2 SKS, itu isinya, apa namanya, 1 SKS itu 170 menit. 1 SKS. Dengan rincian 60 menit sebelum ke kelas, belajar berarti 50 menit di dalam kelas, 60 menit berikutnya setelah Anda pulang dari kelas. Berarti 170 menit. Ya. Kalau 2 SKS berarti kurang lebih 340 menit. Ya, 340 menit. Nah, karena waktu kita ini dilaksanakan dalam 1 bulan kurang lebih, ya, atau lebih kurang, maka setidak-tidaknya 340 menit yang dimiliki oleh Anda pada saat Anda kuliah normal 1 minggu, itu sama dengan kurang lebih 5 jam kan? 5 jam tuh per minggu. Nah, sekarang tarik. Ya. Karena 5 jam terlalu lama, Anda buatlah per hari itu 3 jam untuk aktivitas KKN ini. Mulai dari ngobrol ke RT-nya, ngobrol ke beberapa tokoh. Nah, itu hitung. Sehari itu 3 jam, paling tidak. 3 jam kali 30 hari udah 90 jam. Ya, 90 jam. 90 jam itu setara dengan 2 SKS. Ya. Setara dengan 2 SKS. Jadi, Anda wajib mengisi. Mungkin mulai besok saya mau nanya ke Anda semua. Hari ini kegiatannya apa untuk 3 jam itu? Makanya untuk memudahkan Anda buat perencanaan. Timeline. Hari ini tuh mau mengerjakan apa, besok mau mengerjakan apa, sehingga 1 hari Anda wajib melakukan aktivitas untuk yang terkait dengan hubungan dengan KKN itu 3 jam. Ya, 3 jam. Dan sekali-kali saya akan mengecek kehadiran Anda posisinya ada di mana. Mungkin juga saya minta Anda sedang melakukan kegiatan apa untuk kegiatan KKN hari itu. Ya, di hari itu. Jadi untuk mengecek kesiapannya atau apa yang sudah dilakukan sejauh mana gitu. Sejauh mana. So, kita pecahkanlah satu-satu apa yang menjadi masalah sebetulnya.
Silakan. Ini kan hanya menguatkan saja, di samping juga tadi memberikan salah satu contoh ya. Memberikan salah satu contoh bahwa tentang bagaimana melaksanakan refleksi sosial itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sok. Apa sudah paham apa gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya ingin bertanya, kan kita ini sedang KKN daring. Kalau bertemu dengan RT-nya tidak bisa gitu. Jadi diskusi dengan RT atau RW-nya dengan chat diperbolehkan nggak, Pak? Bentar, ini siapa nih yang baru masuk? Bentar. Gimana? Mau jadi boleh nggak selain selain tidak ke RT gitu? Halo, Maul? Ya, Pak. Jadi maksud saya tuh berkomunikasi dengan RT atau RW-nya tuh dengan via WhatsApp gitu. Oh. Ya boleh saja sebetulnya. Boleh. Anda melakukannya dengan sekarang lagi cara itu? COVID gitu. Boleh. Boleh. Mau dengan WhatsApp boleh, mau ketemu langsung boleh. Kalau RT-nya memang misalnya tidak ada di tempat atau pulangnya seminggu sekali, misal ya, dia pulangnya seminggu sekali. Ya, ke perangkat RT yang lain. Jadi fungsinya kita ketemu dengan RT itu kan gini, ada RT memang yang leading, tahu leading nggak? Jadi mimpin dia itu sebenarnya, dihormati di lingkungannya. Ada memang bukan RT-nya, dia hanya nama aja. Nah, Anda harus bisa membaca siapa tuh di lingkungan itu yang RT tapi fungsinya kurang menjalankan tugas ke-RT-an. Mungkin hanya sekretarisnya yang rajin gitu, berkunjung ke ya yang aktif lah. Sehingga ketua RT-nya nggak aktif. Ada aja nanti yang begitu di masyarakat itu. Nah, itu mah opsinya silakan aja mau ke RT-nya langsung ya atau ke selain RT. Ya, boleh, silakan aja. Yang jelas kan fungsi ngobrol dengan RT itu paling tidak mengetahui ya ada kegiatan, ya kalau tidak ya disampaikanlah ke perangkat RT yang lain. Ya. Anda tinggal di mana, Mau? Saya tinggal di Padalarang, Pak, Kabupaten Bandung Barat. Padalarang. Iya, Pak. Ya. Ya di Padalarang kan berarti kecamatan Padalarang. Ya. Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Ya bisa lah Anda lakukan hal semacam itu. Tidak ke RT langsung. Ya. Yang lain silakan yang lain, Sok. Yang punya keluhan ngobrolin di sini biar bisa dipecahkan. Ya, ini waktunya habis ya. Kalau habis nanti kita masuk lagi. Masih ada yang ingin Bapak sampaikan. Silakan yang lain. Pani, ada masalah nggak? Bapak, saya mau nanya. Kalau dari kampung saya, Di mana itu? di Ciparai, pemuda-pemudinya itu kan kurang aktif. Nah, gimana Pak solusinya? Apa sih selain ke pemuda-pemudi gitu di sini minta bantuannya gitu Pak? Kalau misalnya pemuda-pemudinya memang kurang aktif di situ. Di situ lingkungan sekitar RT atau RW-nya industri apa bukan? Bukan Pak. Warga biasa gitu, perkampungan biasa. Iya. Rata-rata mata pencahariannya apa? Ikan paling Pak. Menjolok.